Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2121 saatnya perdamaian dan pembangunan. Setelah percobaan yang gagal dengan Titus, 2 tahun berlalu dengan cepat bagi orang-orang di kerajaan Tata Ruang Minos. Tidak ada hal menarik yang terjadi di dalam atau di luar kerajaan Tata Ruang selama periode ini. Dunia spiritual masih bersiap menghadapi alien, dan suhu global turun setiap hari. Zaman es secara resmi akan dimulai dalam waktu kurang dari 4 tahun, sehingga banyak wilayah di dunia ini sudah tertutup salju. Dengan perubahan iklim yang ekstrim dibandingkan dengan kondisi normal beberapa dekade lalu. Namun terlepas dari perubahan iklim yang disebabkan oleh zaman es, dunia relatif tenang. Masalah teroris telah terselesaikan sepenuhnya, dan hampir tidak ada lagi perselisihan antara negara-negara besar. Jika ada kepentingan destruktif di antara kekuatan dominan dunia, maka itu adalah kepentingan masa depan, dan setidaknya untuk saat ini, kepentingan tersebut tidak terlihat. Hasilnya, kerajaan Dataran Hitam berkembang pesat selama masa ini, dengan feora praktis terintegrasi penuh ke dalam peraturan dan rencana kekaisaran. Sementara itu, Minos masih berada di kerajaan Tata Ruang bersama banyak orang penting bagi kekaisaran. Masih fokus pada pengembangan teknologi berdasarkan barang-barang alien dan hal-hal baru dengan menggunakan pengetahuan masyarakat kuno dan teorinya sendiri. Setelah 2 tahun melakukan banyak penelitian dan berbagai eksperimen, kelompoknya mengalami kemajuan dalam beberapa bidang. Mengalami kesalahan baru dalam eksperimen namun juga sampai pada metode yang tidak terlalu cacat. Beberapa kelinci percobaan mati selama 2 tahun ini. Namun, sebagian besar bertahan, dan banyak yang menikmati kemampuan baru mereka, setelah maju ke tingkat yang sebelumnya dianggap mustahil. Makhluk dengan bakat yang mirip dengan Black paling banyak hanya bisa berkultivasi hingga level 89, bahkan dengan bantuan item eksternal. Namun, dengan intervensi Minos, setidaknya 40 orang dengan talenta kulit hitam kini berada di level 90, sementara beberapa lainnya berada di level 89 dan berupaya untuk naik 1 level. Seperti disebutkan sebelumnya, mereka tidak dapat melakukan eksperimen dengan individu yang berada pada tahap puncak, atau mereka akan mengalami hal yang sama seperti Titus. Apakah ini berarti orang-orang yang mengalami hambatan budidaya tidak dapat berkembang seiring dengan kelinci percobaan Minos? Tidak, itu hanya berarti bahwa orang-orang tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam eksperimen Kaisar Stuart untuk saat ini. Namun, begitu metode aman dikembangkan, makhluk-makhluk ini dapat mencapai hasil yang sama tanpa risiko seperti yang dialami Titus. Setelah 2 tahun belajar, coba-coba kelompok Minos telah mengerjakan sesuatu untuk makhluk seperti itu. Di kerajaan Tata Ruang Minos, Minos sedang bermeditasi di rumah danaunya sementara 3 demigod level 99 sedang berkultivasi di titik berbeda di area tersebut. Masing-masing dengan kelompok pengamat berbeda yang berkultivasi di dekat mereka. Sekelompok makhluk dari berbagai jenis bekerja bersama para demigod dan orang suci spiritual yang baru-baru ini mencapai tingkat di atas hambatan maksimum dalam budidaya mereka. Jika seluruh dunia mengetahui berapa banyak orang yang Minos ubah bakatnya, bahkan para dewa di dunianya pun akan ketakutan. Tapi dia tidak hanya mengubah bakat orang-orang ini tetapi juga ras dari setidaknya setengah dari mereka. Mengubah mereka menjadi individu spesies baru dengan kekuatan yang jauh lebih unggul dari spesies sebelumnya. Fakta bahwa evolusi telah meningkatkan kemampuan individu-individu ini sangatlah luar biasa sehingga peningkatan level dianggap sekunder. Beberapa organisme telah berkembang pesat sehingga jika sebelumnya mereka tidak berguna bagi kekaisaran dalam banyak hal penting, kini hal ini telah berubah secara signifikan. Misalnya, ada sekelompok serangga di kerajaan Tata Ruang ini yang hanya bisa bekerja dengan vegetasi lokal dan tidak bisa memahami metode penanaman asing. Namun, setelah evolusi beberapa serangga ini, hal ini berubah total, dan beberapa di antaranya sudah terlibat dalam studi metode asing. Banyak hewan lain yang telah berevolusi kini terlibat dalam penelitian baru. Tidak hanya itu, beberapa individu yang belum pernah belajar sebagai sarjana menunjukkan kapasitas belajar dan pemahaman yang tinggi. Lebih unggul dibandingkan orang lain yang telah berpartisipasi dalam studi selama bertahun-tahun. Namun kelompok Minos sudah memahami fenomena semacam ini karena mereka menyadari bahwa sebagian dari metode alien sebenarnya berasal dari bentuk energi yang mirip dengan energi tulang raksasa. Ketika seseorang memiliki lebih banyak jenis energi ini di tubuhnya, akan lebih mudah untuk memahami dan mengembangkan hal-hal yang mirip dengan metode alien. Oleh karena itu, banyak orang sibuk dalam berbagai kelompok di sekitar kerajaan Tata Ruang, dan beberapa sarjana juga mengerjakan salah satu prioritas Minos, yaitu metode budidaya yang ditinggalkan oleh masyarakat kuno. Banyak yang telah dikembangkan dan diperbaiki dalam metode kuno yang diwariskan kutukan sekutu Minos kepadanya. Itu masih dikerjakan dan ditingkatkan, tetapi jika dia harus menggunakannya sekarang, hasilnya akan jauh lebih baik daripada saat menggunakan Titus. Namun mereka belum sampai pada titik di mana Minos berpikir akan ideal baginya untuk mengujinya secara menyeluruh,
apalagi memberikan akses kepada rakyatnya. Bagaimanapun, ketika hampir semua orang bekerja di sekitar kerajaan tata ruang, Kila dan Emlyn tinggal dengan tenang di tempat ini, selalu mengawasi area tersebut agar tetap teratur. Ibu dan putrinya saat ini masing-masing berada di level 86 dan 84, dan yang tertua telah memberitahu Minos bahwa dia akan menjalani metode evolusi ketika dia mencapai level 88. Minos tidak setuju, merasa bahwa dalam 5 tahun atau lebih, waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai level itu, kelompok mereka akan meningkat pesat. Dan kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi padanya akan cukup rendah untuk mengambil risiko. Kila juga bersemangat untuk berevolusi, ingin mencoba kekuatan khusus yang mirip dengan Titus, yang telah berevolusi sedemikian rupa sehingga dia sekarang lebih terlihat seperti dewa rubah daripada anggota ras mereka. Titus terus berkultivasi sesuai perintah Minos. Namun, dari waktu ke waktu, dia akan berhenti sejenak untuk beristirahat dan memproses apa yang telah dia tingkatkan, dan pada kesempatan ini, dia akan menunjukkan kepada makhluk di kerajaan tata ruang ini sedikit tentang apa yang telah dia capai. Karena alasan ini, mereka berdua agak cemas mengenai peluang mereka untuk berganti ras. Adapun rasa takut akan penderitaan yang sama seperti Titus, mereka tidak punya, karena setelah 10 percobaan pertama, tidak ada kematian atau kasus parah seperti yang dialami Titus. Di tengah hari yang tenang di kerajaan tata ruang, di mana hampir semua orang menjalankan tugasnya, Minos menyelesaikan pengalaman kultivasi selama 8 minggu. Dia merasa sedikit lebih kuat saat membuka matanya, tapi dia masih jauh dari level tengah 90. Saya belum pernah ke kota kering selama setahun. Saya akan mengambil cuti beberapa hari untuk melihat situasi di sana. Lalu saya akan kembali dan tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun lagi. Dia berpikir sambil berdiri dan bersiap berangkat ke ibu kotanya. Aku serahkan padamu untuk membangun gerbang menuju kerajaan tata ruang di wilayah kota kuning ketika salah satu dari 3 orang ini maju. Setelah itu, banyak hal yang akan berada dalam jangkauan kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2122 lebih percaya diri. Sekembalinya ke kota kering setelah memperingatkan kelompoknya di kerajaan tata ruang akan kepergiannya, Minos mendapati ibu kotanya kembali normal. Setelah membawa Willow, Henry, dan Araf ke kerajaan tata ruangnya, semua demigod yang kuat di area tersebut terhubung dengan ketiganya atau bawahan, pendukung langsung Minos. Rubah ekor 9 tiba di ibu kota kerajaan Dataran Hitam dalam beberapa tahun terakhir, dan Phoenix dan Naga juga telah mengirimkan kelompok mereka. Saat ini, ada beberapa demigod yang kuat dari suku-suku ini, serta dari kelompok ketiganya yang mencoba menerobos ke level 100. Oleh karena itu, keamanan lokal sangat baik dan hanya sedikit yang mencoba membuat masalah di kota ini, bahkan di kota ini. Absennya Minos. Merasakan aura keluarga dan teman-temannya di sekitar kotanya, Minos tersenyum saat merasakan aura orang-orang level 70, 80, dan 90 yang baru dipromosikan yang hampir maju terakhir kali dia melihatnya. Regina Garza akhirnya menjadi seorang sage spiritual, telah mencapai level 80 bahkan mengingat usianya yang sudah lanjut ketika dia bertemu Minos beberapa dekade yang lalu. Di sisi lain, beberapa sudah sangat dekat dengan kemajuan besar, seperti Sarah Stuart, yang saat ini berada di level 79. Bagus sekali, Sarah. Minos berpikir sendiri sambil memikirkan putri sulung kesayangannya. Dengan waktu kurang dari 7 tahun menuju turnamen kontinental, Anda sudah hampir mencapai tahap ke-9. Keluarga suami Anda akan terkejut. Mereka tidak percaya Anda bisa menghadiri turnamen kontinental ketika saya merencanakannya beberapa dekade lalu. Namun Kendrick masih menjadi keraguan bagi Minos karena ia baru level 73. Anak ini akan berada di level 75 pada saat dia memasuki turnamen, atau paling banyak 76. Mungkin dia bisa mengikuti turnamen jika dia bisa melakukan setengah dari apa yang saya lakukan di levelnya. Minos menilai putra sulungnya, berusaha mengabaikan apa yang dilakukan Kendrick dengan setengah lusin wanita di kediamannya. Setelah merasakan posisi dan aura Lily, Holly, dan Rowan, Minos berjalan menuju salah satu istrinya namun tidak luput dari perhatian bahwa semua istrinya saat ini berada di level 88. Sesampainya di pusat komando markas besar Black Plain Army, Minos melihat Ruth bekerja dengan beberapa prajurit berpangkat tertinggi di negara bagian itu, demigods. Saat ini terdapat lebih dari 100 demigod di pasukan, belum termasuk tambahan dari penyerapan pasukan suku Gorgon dan Feora. Prajurit tingkat 10 ini sebagian besar adalah demigod level 90, 91, dan 92, tetapi ada juga demigod level 93, 94, dan bahkan 95 di pasukan saat ini. Salah satunya berada di ruang komando bersama Ruth ketika Minos masuk, menarik perhatian semua orang. Yang mulia, semua orang berdiri saat mereka menyambut kembalinya Minos dari masanya di kerajaan tata ruang. Kamu boleh istirahat, kata Minos sambil memberi isyarat agar istrinya bangkit dari tempat duduknya. Ruth segera memberikan ruang bagi suaminya ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya.
Dia langsung pada intinya. Bagaimana perkembangan markas besar tentara dan pembangunan kota militer yang baru? Rencana Minos adalah membuka pintu masuk keluar independen ke kerajaan tata ruang. Tapi itu hanya bisa terjadi di dekat wilayah luar angkasa, yang bukan di dekat kota kering, kata Ruth. Konstruksi sedang berjalan dengan baik. Dalam 1 tahun lagi, seluruh struktur akan siap untuk Anda lakukan apapun yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan pertahanan kami di area tersebut. Bagaimana dengan spesialis yang dibutuhkan? Dia bertanya, kata demigod level 93. Kami telah bernegosiasi dengan Crora Empira untuk mendapatkan spesialis yang akan membuat portal kami. Yang mereka perlukan hanyalah yang mulia untuk bergabung dengan mereka saat itu. Saya bermaksud menyelesaikan rencana ini sebelum turnamen kontinental. Lagi pula, bagaimana cadangan makanan kita? Zaman es hampir tiba. Apakah kita siap untuk memenuhinya perjanjian kita? Ya, prajurit lain, seorang wanita level 92, menjawab. Kita telah melampaui perkiraan sebelumnya dan sudah mengalami surplus pangan. Pemerintah mengharapkan kita tiba di awal zaman es secara de facto dengan kapasitas untuk melipat gandakan perjanjian yang kita buat sebelumnya. Bagus sekali. Bersiaplah untuk membuat kesepakatan sebagai imbalan atas makanan ini. Sebagai imbalannya, kami akan meminta spesialis dan teknik canggih bagi para profesional di segala bidang. Minos berkata dengan puas. Tak lama kemudian, tentara lain memberitahunya tentang perubahan populasi terkait dengan dimulainya zaman es. Karena banyak orang telah meninggalkan rumah lama mereka dan pindah ke tempat baru yang dipimpin oleh pemerintah. Sebagian besar penduduknya kini tinggal di sekitar 10 kota terbesar di Kekaisaran. Sementara lebih dari 15% penduduk Kekaisaran sudah tinggal di kota-kota bawah air di wilayah timur laut-laut leluhur. Selain itu, perbaikan lokal akibat teknologi asing secara bertahap menurunkan kecepatan kemunculan dan kapasitas revolusi. Seperti yang diprediksi oleh para ahli terkemuka di dunia. Ketika para ilmuwan yang mengerjakan benda-benda asing mencapai masa studi sekitar 10 tahun, kemajuan akan melambat dan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, mereka yang tidak berafiliasi dengan tentara dan secara mandiri mengembangkan sesuatu sudah menemukan hambatan di jalur mereka, sehingga memperlambat jumlah barang baru yang dilepaskan ke pasar. Namun, jumlah item yang dikembangkan oleh Kekaisaran tidak berkurang. Sebaliknya, dengan adanya peningkatan bakat prajurit dalam 2 tahun tersebut, para ulama mendapatkan bahan bakar baru untuk melanjutkan penemuan dan inovasinya. Versi meriam, kapal, pesawat luar angkasa, baju besi, dan teknik yang baru, lebih efisien, dan lebih kuat muncul untuk memperkuat tentara Kekaisaran dan sekutunya. Namun, produk terbaik Kekaisaran tetap berada di kerajaan tata ruang, di mana Minos ingin melindunginya dan tidak mengirimkannya ke sekutunya, seperti elf dan makhluk dari ras lain. Paus langit masih menjadi masalah bagi negara. Namun masyarakat Minos melakukan yang terbaik untuk menghindari binatang kuat ini. Setelah mendengar semua ini, Minos merasa puas, menantikan kemajuan selanjutnya dalam rencananya dan datangnya tantangan terbesar yang telah dia persiapkan selama beberapa dekade. Bagus sekali, kita sedang mendekati potensi kita. Tapi jangan berpuas diri, ini adalah waktu untuk memperluas posisi kita dan memimpin dunia spiritual menuju kemenangan melawan alien. Dia memberitahu tentaranya, sementara orang-orang di sana merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Peluang mereka masih belum menjanjikan. Namun dengan pengetahuan dari 3 demigod level 99 yang berkultivasi di kerajaan tata ruang, naga level 99 yang mencoba menerobos benua binatang. Orang-orang ini lebih yakin akan kemenangan dunia atas alien dibandingkan hampir semua orang di dunia ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2123 tur singkat. Setelah berbicara dengan pasukannya tentang kabar terbaru yang perlu dia dengar, Minos meninggalkan markas besarnya untuk mengunjungi pemerintahan Kekaisaran sebelum berhenti untuk menemui Gloria di kuil setempat. Kemudian pada hari itu, dia akan mengurus kebutuhan istrinya dan dirinya sendiri, menikmati sedikit kegembiraan dan kebahagiaan di tengah persiapan perang. Kemudian, ketika hari sudah sore di daerah itu, dia akan pergi ke salah satu tempat di mana dia meninggalkan berhala-berhalanya untuk mengumpulkan iman. Dia tidak berharap untuk mencapai sesuatu yang signifikan karena hanya beberapa tahun telah berlalu sejak dia menempatkan artefak kuno tersebut. Minos hanya ingin memantau kemajuan rencananya mengenai kekuatan iman, sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk mencapai keilahian. Sesampainya di salah satu altar yang dia miliki di dekat kota kering, Minos dihadapkan pada situasi yang lebih baik dari yang dia duga. Oh, berhala ini telah menyerap lebih banyak kekuatan iman daripada yang saya bayangkan. Dia terkejut melihat barang itu melebihi 30% dari kapasitasnya. Itu mungkin tidak terlihat banyak, tapi hanya dalam waktu 2 tahun, item ini telah mengumpulkan kekuatan lebih besar daripada yang biasanya dimiliki keluarga Feora dalam 2 abad. Apakah ini sebesar populasi saya? Ibu kota Feora hanya memiliki beberapa juta orang di dekat daerah yang sebelumnya berada dalam jangkauan idola mereka. Saat ini terdapat lebih dari 50 juta orang yang hidup dalam jangkauan berhala.
Jumlah yang mengesankan yang sebagian besar disebabkan oleh permulaan zaman es yang akan segera tiba. Pemerintahan Minos telah mendorong orang-orang dari seluruh kekaisaran untuk datang ke kota kering, terutama karena ditinggalkannya kota-kota yang akan terkena dampak zaman es. Itu sebabnya kota-kota lingkar di sekitar ibu kota sekarang mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak menurut standar dunia ini. Atau karena popularitasku? Minos bertanya-tanya. Dia sangat populer di kalangan penduduk karena dia hanyalah seorang kaisar spiritual. Namun kini ia dipuja oleh jutaan orang, dan banyak yang melihatnya seolah-olah ia bukan makhluk dunia ini melainkan makhluk surgawi yang hidup di antara manusia. Beberapa orang sangat percaya pada Minos sehingga mereka rela mengorbankan nyawa mereka atas perintahnya. Sadar jutaan orang mencintainya, Minos membayangkan hal itu adalah bagian dari hasil baik pengumpulan kekuatan iman selama ini. Bagus, dia tersenyum sambil mengesampingkan idolanya, aku akan membiarkanmu terus menyerap kekuatan ini bersama dengan artefak lainnya. Dalam 4 atau 5 tahun, Anda akan mencapai jumlah maksimum iman yang dapat Anda simpan. Itulah saatnya bagi saya untuk menyerap esensi ini. Dengan mengingat hal ini, Minos akan segera melewati 3 altar lainnya di sekitar kerajaannya, tempat benda-benda lain yang mengumpulkan kekuatan iman berada. 2 di antaranya berada di dekat ibu kota kekaisaran, tetapi 2 lainnya berada di tempat yang sangat berbeda dan berjauhan satu sama lain. Salah satunya berlokasi di ibu kota wilayah N, yang saat ini dikuasai Karakarline. Kota ini saat ini merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di kekaisaran, dengan populasi 39 juta jiwa. Mengapa daerah yang jauh dari ibu kota begitu penting? Karena kedekatan wilayah N dengan Laut Utara, tempat asal alien. Selama beberapa dekade, Minos dan orang-orangnya telah mempersiapkan tempat ini untuk memperkuatnya, menguburkan mayat para spesialis di sana, mengirimkan sumber daya dan investasi, tetapi juga para spesialis. Hasilnya, wilayah akhir telah menjadi wilayah terkuat dan terpadat kedua di seluruh kekaisaran, dengan lebih dari 900 juta penduduk saat ini. Karena banyaknya investasi yang dilakukan Minos dan mengubah wilayah tersebut, penduduk di sana sangat loyal kepadanya, begitu pula dengan penduduk inti kekaisaran. Tempat terakhir di mana dia memiliki item untuk mengumpulkan kekuatan iman adalah di bagian bawah air kekaisaran, di mana lebih dari 500 juta orang saat ini tinggal di laut leluhur. Kota terbesar kedua di kekaisaran terletak di sana, dengan lebih dari 47 juta penduduk, hampir mencapai dan melampaui populasi di pinggiran ibu kota. Setelah melewati tempat-tempat tersebut, memeriksa status 6 tempat pengumpulan kepercayaan, dan mengamati situasi di sana, Minos bersiap untuk kembali ke ibu kotanya. Saat dia melakukan hal tersebut, wajahnya tampak puas, bukan hanya karena hasil pengumpulan iman yang luar biasa, namun juga karena kenalan lama yang dia temui dalam perjalanan singkat ini. Misalnya, Starclaw saat ini berada di level 91 dan masih tinggal di bagian bawah air kekaisaran. Di sisi lain, Karakarline berada di level 82, sedangkan ibu dan ibu tirinya berada di level 75. Meskipun Lynette dan Jade sudah berusia lanjut ketika mereka memiliki peluang budidaya yang dibawa oleh Minos, mereka dapat melewati hambatan tahap ke-8 dan menjadi orang suci. Kedua kekasih Kaisar Stuart ini terus melayaninya di wilayah N ini dan membantu Kara memenuhi tanggung jawabnya. Orang lain yang melayani kekaisaran di bagian bawah air negara bagian adalah Elena dan Maida, yang pertama saat ini berada di level 83 dan yang terakhir di level 80. Bagaimanapun, Minos melihat kenalan lama lainnya dalam perjalanan singkatnya, tidak berhenti untuk mengobrol atau apapun sebelum kembali ke ibu kotanya. Sudah hampir waktunya bagiku untuk pergi ke Sarkofagus kuno Serapim. Dia berpikir dalam hati. Akan lebih baik jika saya pergi ke sana sebelum perjanjian saya dengan negara-negara terkuat di dunia mengenai teknologi yang kita miliki sudah habis. Dia mengambil keputusan, siap menghabiskan lebih banyak waktu berkonsentrasi pada kerajaan tata ruang sebelum membahas masalah lain. Segera, Minos akan kembali ke kerajaan tata ruang di negaranya dan membawa beberapa orang lagi bersamanya untuk bercocok tanam di kuil budidayanya. Bulan-bulan akan berlalu dalam sekejap mata di tengah pengasingan dan pembelajaran kelompok tersebut di kerajaan tata ruang. Tanpa ada kejadian penting yang terjadi di luar wilayah luar angkasa tersebut. Kali ini, Minos akan menghabiskan waktu terlamanya di ruang itu tanpa keluar, segera menyelesaikan 4 tahun sejak awal pengasingan Willow, Henry, dan Araf. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2124 kembali ke pusat laut leluhur. Setelah lebih dari 4,5 tahun sejak mencapai level 90, Minos akhirnya melewati setengah jalan dan mencapai bagian terakhir dari level 90. Ini mungkin tampak lambat bagi seseorang yang, di masa lalu, telah mengembangkan lebih dari 1 level pada tahap ke-9 dalam periode waktu yang sama. Namun, tahap ke-10 tidaklah mudah, dan perbedaan tingkat energi di dunia ini sangat besar. Satu tingkat mungkin memerlukan pemanasan selama puluhan tahun dan tertutup. Dianggap bagian terakhir dari level tahap 10 hanya dalam waktu 4 tahun sungguh luar biasa.
Hampir semua orang di kerajaan tata ruang merasakan hal yang sama ketika mereka melihat betapa cepatnya kemajuannya. Orang-orang yang lebih lemah merasa lebih berharap terhadap masa depan dan orang-orang yang lebih kuat merasa semakin kecewa. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak kecewa, mengetahui bahwa waktu Minos singkat? Bahkan dengan kecepatan pukulannya, mencapai level 92 sebelum alien datang akan sulit. Namun, orang-orang di tempat ini berusaha untuk tidak terlalu mempromosikan dan mencoba untuk fokus pada apa yang dapat mempengaruhi mereka. Hal-hal yang benar-benar dapat mengubah hidup mereka dan kehidupan banyak orang lainnya. Situasi Minos tidak dapat diubah. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan waktu, satu-satunya hal yang benar-benar menghalangi jalannya. Jadi ketika dia menyelesaikan beberapa eksperimennya di sini, dia dan teman-teman terdekatnya disibukkan dengan hal-hal lain selain betapa besarnya dia tidak memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh ke dalam tertanamnya sebelum musuh-musuhnya datang. Dia melihat ke salah satu anggota terkuat di kelompok belajarnya dan berkata, "Saya akan mengambil cuti beberapa minggu untuk pergi ke kota kering dan mengurus beberapa hal. Saya ingin mengumpulkan beberapa senjata tingkat tinggi untuk keluarga saya di tempat khusus." "Oh, jangan khawatirkan kami, Yang Mulia. Pada tahap pengembangan yang kami lakukan dengan eksperimen dan teknik yang ditinggalkan oleh masyarakat, kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami tanpa dukungan apapun," kata demigod sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan teori Minos dan masyarakat kuno, kelompoknya telah mencapai hasil yang signifikan. Dengan metode yang lebih aman yang dapat digunakan oleh orang-orang seperti Kaisar dan Titus, tetapi juga hasil yang signifikan melalui eksperimen. Saat ini, lebih dari 500 kelinci percobaan hidup telah mengatasi tantangan lama mereka. Mereka membantu para sarjana kerajaan meningkatkan metode dan teori mereka. Segalanya berjalan sangat baik bagi kelompok tersebut sehingga Minos berencana untuk mulai menerapkan penemuannya secara luas kepada tentara kekalahan dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Bahkan prajurit di puncak budidaya mereka, seperti Titus sebelumnya, dapat melalui hal yang sama seperti dia tanpa risiko berakhir seperti rubah tua ini. Karena kelompoknya telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, Minos mampu mengambil waktu jauh dari kelompoknya untuk mengurus urusannya sendiri. "Ketika saya kembali, saya ingin metode penanaman energi kacau tersedia. Saya akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Jika berhasil, kami akan membentuk kelompok tentara pertama yang mempelajari metode ini dan teknik yang sesuai dengan ini." Jenis budidaya. Para sarjana terkemuka merasa cemas. Karena beberapa jawaban hanya akan muncul ketika sekelompok kelinci percobaan yang lebih besar menguji kemajuan mereka dalam bidang pengetahuan dan teori. "Kami akan melakukan yang terbaik," kata pria dan wanita berpangkat tinggi ini secara bersamaan. Minos kemudian melihat ke setiap demigod level 99 yang mengasingkan diri di kerajaan tata ruangnya dan melihat bahwa mereka masih jauh dari keberhasilan untuk naik ke level 100. Kemudian dia melihat ke arah Kila dan Emlyn yang belum melalui proses evolusi. "Saat aku kembali, ini saatnya bagimu untuk menjalani evolusimu, Emlyn. Bersiaplah untuk itu." Dia memperingatkannya tanpa rasa takut. Terlalu banyak kasus sukses yang menumpuk sehingga dia takut akan kemungkinan terburuk. Dia juga tidak khawatir tentang risikonya dan merasa cemas, menantikan kemajuan yang akan membuatnya lebih kuat dan mampu membantu Minos. "Saya akan siap," dia berkata, tepat sebelum Minos melihat anak-anaknya, di mana dia berencana untuk meninggalkan mereka sampai turnamen kontinental. Yang terlemah di antara mereka saat ini berada di level 61. Sedangkan Sarah, yang dia bawa ke tempat ini terakhir kali dia berada di kota kering, saat ini berada di level 80. "Saatnya aku mengunjungi tempat Serapim ini," pikir Minos sambil berteleportasi ke kota kering, tiba di istana kekaisarannya dalam sekejap mata. Setibanya di ibu kotanya, dia hanya memberitahu istri-istrinya kemana dia akan pergi sebelum meninggalkan kerajaan kuasi spasial di ibu kota kekaisaran. Di sekitar ibu kota sedang turun salju lebat, sementara di sana-sini, tempat-tempat yang tidak terlindungi membeku, pertanda perubahan zaman. "Kita hanya tinggal beberapa bulan lagi dari permulaan resmi zaman es. Tapi kita sudah berada dalam kondisi ini." Minos menghela nafas ketika dia mengingat betapa penuh warna tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Kini, Cakrawala seakan kehilangan segala kegembiraannya, terutama tertutup salju dan lapisan bumi yang membeku. Energi spiritual itu sendiri tampak lebih dingin dari sebelumnya, dan hukum alam yang mirip dengan api menjadi hampir tidak berwujud di tempat ini. Tapi Minos tidak lama mengamatinya. Segera, dia akan memanipulasi ruang dan berangkat dari inti kerajaannya menuju laut leluhur, menuju sarkofagus kuno Serapim. Beberapa dekade yang lalu, dia mendengar dari Maximilian bahwa dia bisa kembali ke tempat itu kapanpun dia ingin mencoba mendapatkan barang berkualitas. Sekarang, karena dia sudah menjadi pesilat setengah dewa yang kuat dan mempunyai waktu luang, inilah waktunya bagi dia untuk menindaklanjuti apa yang telah dia putuskan bersama pria itu ketika dia masih menjadi seorang suci. Berbeda dengan dulu, ketika ia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai inti laut leluhur.
ia akan tiba di lokasi pulau terapung yang ia tuju hanya dalam beberapa jam. Ketika aku sudah menyelesaikan urusanku di sini, inilah saatnya untuk menyelesaikan eksperimenku dan bersiap untuk turnamen kontinental. Dia berpikir ketika dia tiba di tempat kuno ini, menantikan semua jalan yang harus dia lalui sebelum perang dunia terjadi. Setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini selain melawan penjajah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2125 menyadari apa yang tidak disadari siapapun. Sesampainya di pintu masuk pulau terapung di tengah laut leluhur, Minos melihat ada beberapa orang di sana. Pendatang baru, salah satu demigod di sana memandang ke arah Minos sementara beberapa pria lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Kaisar Stuart. Gereja spiritual, seperti yang diharapkan. Minos bergumam ketika dia melihat anak buah Maximilian di sana. Tentu saja, dia akan mengirim orang untuk mengurus tempat ini untuknya. Ketika dia mengenali asal-usul para demigod tingkat menengah dan tinggi di daerah tersebut. Orang-orang ini menyadari siapa pendatang baru itu. Yang Mulia Minos Stuart, pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas tempat ini, level 97, bergumam sementara yang lain sedikit santai, beberapa bahkan menjatuhkan senjata mereka. Beri jalan untuk Yang Mulia. Seorang pria level 96 berteriak kepada para demigod di depan pintu masuk tempat peristirahatan kuno gereja spiritual yang megah. Yang Mulia memperingatkan kami bahwa Anda akan datang ke sini. Jangan khawatir, kami tidak akan menyusahkan Anda. Anda dapat mengambil apapun yang Anda dapatkan dari tempat ini. Pakar level 97 yang lama berkata kepada Minos. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Maximilian. Tolong sampaikan terima kasih saya kepadanya jika Anda bisa. Minos senang melihat dewa seperti itu menepati kata-katanya, lega karena dia tidak perlu bertindak di tempat ini. Tapi tentu saja, semoga beruntung dalam perjalananmu di tempat ini. Demigod terkuat di area tersebut berkomentar saat dia melihat Minos memasuki sarkofagus kuno Serapim. Beberapa dari kami telah mencoba mengambil sesuatu dari tempat ini, tapi tidak berakhir dengan baik. Hati-hati, orang sepertimu akan berperan penting dalam perang dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Minos menoleh ke belakang dan melambaikan satu tangannya saat pintu besar tempat itu tertutup. Dan dia sudah berada di area bekas tempat peristirahatan para ahli gereja spiritual. Orang-orang di luar gedung terus melihat ke arah Minos, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Berapa banyak waktu yang kamu berikan padanya? Salah satu dari mereka bertanya kepada pemimpin kelompok. Itu tergantung. Jika dia mencoba sarkofagus yang lebih lemah, dia mungkin menghabiskan waktu di sini untuk mengumpulkan sumber daya. Tapi jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin akan dipaksa keluar dari gedung dalam beberapa jam. Sementara anak buah Maximilian sedang membicarakan Minos dan sudah bertaruh berapa lama dia akan bertahan di tempat ini, Kaisar Stuart berjalan dengan santai ke dalam gedung. Minos mencium debu di udara dan juga memperhatikan padatnya energi serta kehadiran hukum alam di area ini, mirip dengan apa yang dia temui beberapa dekade lalu ketika pertama kali datang ke sini. Melihat berbagai sarkofagus di area persegi panjang ini, ia memperhatikan bahwa sebagian besar dari 99 peti mati yang dilihatnya pada kunjungan pertamanya ke gedung ini masih ada. Kali ini, dia tidak terburu-buru seperti saat demigod level 99 mengejarnya. Minos melihat ke arah di mana keturunan terakhir Serapim yang memiliki sayap makhluk itu berada. Rasakan banyaknya jebakan di dekat sarkofagus ini, sesuatu yang umum terjadi pada banyak peti mati di sana. Mau tak mau dia berpikir bahwa anak buah Maximilian tidak menggunakan tes di area tersebut. Sepertinya orang-orang itu tidak berhasil melewati banyak ujian dan pusaka di daerah tersebut. Dia mengamati sekelilingnya saat dia mendekati salah satu guci makhluk Serapim terdekat yang hadir. Mata yang cerah, menggunakan kemampuan sekundernya, dia melihat sekeliling dengan cara yang sangat berbeda, dengan cepat melihat melalui banyak jebakan di area tersebut dan guci serta pusaka di sana. Oh, itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah sayap Serapim besar dan melihat apa yang tampak seperti ruang terlipat. Itu terlihat seperti kerajaan tata ruang kecil. Bagaimana caranya? Dia bertanya dengan kaget. Bukankah Serapim mati sebelum mencapai tahap ke-10? Bagaimana bisa ada kerajaan tata ruang di sayap itu? Apakah ada makhluk lain yang melakukan ini? Minos memanipulasi ruang dan memeriksa karakteristik kerajaan tata ruang tersebut. Bahkan tanpa memasuki atau menyentuh lipatan ruang tersebut. Menyadari ukuran dan komposisi interior wilayah ruang tersebut, Minos bergerak ke arah tersebut, merasa bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dengan pergi ke sana. Seseorang yang berkuasa tampaknya telah meninggalkan sesuatu yang tersembunyi di tempat ini agar orang yang tepat dapat menemukannya. Dia tersenyum ketika dia meraih sisi sayap itu dan mengulurkan salah satu tangannya ke arah lipatan ruang itu. Beberapa aura mengancam muncul di sekitar area guci, dan 4 sarkofagus terbuka, memperlihatkan kerangka mumi. Namun, makhluk-makhluk yang tampaknya benar-benar mati beberapa saat yang lalu tiba-tiba memperoleh aura yang sangat kuat, mata mereka bersinar merah.
Oh, apakah kamu mencoba mengujiku? Minos menoleh dan melihat 4 makhluk melancarkan serangan ke arahnya. Dia tersenyum sambil menggerakkan energinya dan dengan cepat mengaktifkan tekniknya yang ke-10, Nullification. Tembakan energi yang dapat mengancam nyawanya kehilangan lebih dari 80% kekuatannya. Di saat yang sama, tekanan gravitasi pada keempat mumi meningkat hingga tulang mereka bergetar. Tatapan naga, Minos menyerang 2 makhluk ini dengan kemampuan naganya dan tidak kesulitan membunuh mereka begitu dia melepaskan serangan mental ini. Saya tidak perlu meyakinkan Anda tentang apapun. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Dia memunggungi makhluk yang tidak dapat menghubunginya saat ini. Menyentuh lokasi ruang saku, Minos menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya untuk membuka celah di bagian ruang tersebut, membuka pintu masuk alternatif ke kerajaan tata ruang kecil itu. Dia bergerak tanpa penundaan dan memasuki wilayah ruang itu tanpa bersusah payah mengalahkan makhluk yang ditugaskan untuk mempertahankannya. Sementara makhluk-makhluk itu melihat bahwa mereka telah gagal memenuhi peran mereka. Minos muncul di ruang aneh di mana langit oranye dan sedikit berawan menutupi area yang sedikit lebih besar dari pulau tempat sarkofagus kuno Serapim berada. Di bawah langit ini, tidak ada tanah padat. Yang ada hanya sebuah danau besar yang secara aneh memantulkan langit, membuat tempat itu tampak lebih besar dari aslinya. Lihat tempat yang awalnya tampak tidak ada apa-apanya, Minos lambat laun melihat awan di langit berubah dan menjelma menjadi makhluk bersayap menonjol dengan 6 sayap menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya, seseorang menemukan tempat ini. Suara kuno yang penuh perubahan terdengar dari arah awan. Aku hanya tidak menyangka seseorang bisa mengalahkan ujianku dengan mudah. Anak muda, kamu adalah monster bahkan bagi orang sepertiku. Awan bergeser, akhirnya menampakkan tubuh senyata Minos namun masih tersembunyi di balik sayapnya sendiri. Selamat datang di rumah terakhir Serapim. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2126 Kisah Nyata Serapim. Ini adalah rumah Serapim sejati, Minos. Makhluk pertemuan 6 itu berkata saat suaranya menggema di angkasa, semakin kuat dan mengesankan, memberikan sensasi yang sama kepada manusia ini seperti mendengar suara dewa kuno. Ini tidak mungkin. Serapim sejati seharusnya tidak mampu menciptakan tempat seperti itu, apalagi menjadi begitu kuat. Minos berpikir dalam hati, mengabaikan fakta bahwa makhluk awan itu menyebut dirinya. Kamu salah, kata makhluk hidup 6 itu. Saya khawatir Anda tidak mengetahui sejarah sebenarnya dari Serapim, jadi Anda tidak dapat memahami tempat ini atau tujuannya. Tapi jangan takut, saya akan menyampaikan kata-kata Tuhanku. Saya akan menunjukkan kebenarannya. Minos menambahkan matanya saat menyatu. Minos, bagaimana kabarmu? Apakah kamu membaca pikiranku? Dia terkejut, tidak membayangkan makhluk ini bisa mengatasi hambatan mental orang seperti dia. Itulah yang paling tidak penting saat ini, Minos. Kamu menemukan singularitas yang ditinggalkan sukuku sebelum orang-orangku tersesat di dunia ini. Sayangnya, tidak ada yang berhasil menemukan kita tepat waktu, dan sekarang kelompokku sudah punah. Aku tidak berhasil menemukan kita pada waktunya. Aku tidak berharap orang-orang di dunia ini begitu berbeda dari rumah asalku. Minos membuka mulutnya ketika mendengar ini, merasakan bahwa makhluk ini akan mengatakan sesuatu yang benar-benar baru. Tidak mungkin, itu benar. Serapim sejati tidak berasal dari dunia kecilmu, Minos. Itu sebabnya kami tidak dibatasi oleh apa yang kamu pikirkan. Kisah yang kamu tahu memang terjadi. Anggota Serapim dari sukuku tinggal di duniamu dan punah tak lama setelah itu. Meninggalkan generasi mereka pada beberapa penduduk asli dunia spiritual. Mereka tidak menyangka bencana iklim akan terjadi pada saat mereka paling lemah, dan itu adalah kesalahan terbesar kami. Itu ceritanya loh. Tapi 2 juta tahun sebelum akhir dari Serapim yang hidup di dunia spiritual, saya menciptakan ruang saku ini dan mengirimkannya bersama kelompok saya ke planet Anda. Itu adalah cerita panjang yang tidak Anda ketahui. Anda harus memahami kebenaran untuk memahami tujuan saya dan apa yang harus Anda lakukan sekarang. Saat Serap berbicara, sayapnya perlahan terbuka, menampilkan cahaya kemasan yang menutupi tubuhnya. Minos tidak tahan melihatnya secara langsung, jadi dia membuang muka dan menutup matanya. Lihat, suara Serap mencapai terdengar, dan sinar cahaya kemasan menyinari matanya. Dalam sekejap, Minos merasakan seperti sambaran petir menyambarnya sebelum melihat pemandangan dari tempat yang jauh, berbagai informasi dan gambaran melintas di ingatan. Serapim sebenarnya adalah Ordo Suci, pengikut penguasa alam semesta, makhluk tertinggi alam semesta yang bertanggung jawab atas berbagai galaksi dan dunia. Sebagai pengikut, kita harus menjaga dan melindungi wilayah kekuasaan Tuhan kita, yang seharusnya menjadi milik sukuku. Lakukan di duniamu, Minos. Sayangnya, kelompok kami tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik. Ia bergantung pada teknologi yang berhenti bekerja selama bencana jutaan tahun yang lalu. Sejak itu, dunia Anda ditinggalkan dan tidak terlindungi. Kami telah melakukan yang terbaik untuk meninggalkan sesuatu agar para elf merasakan bahaya di dunia.
Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang bisa kami lakukan jika kami masih di sini. Minos tidak tahu harus berkata apa saat mendengar itu. Dia menganggapnya sangat aneh. Namun karena dia sudah mengetahui bahwa banyak peradaban berada di luar dunia spiritual, dia tidak meragukan kebenaran perkataan makhluk itu. Aku tahu, ini mengejutkan. Kamu pasti terkejut. Kamu mengira orang-orang di The Adaman Land telah menemukanmu lebih dulu. Tapi sekarang kamu mendengar semua ini dariku. Tapi jangan berpikir begitu. Kami tidak menemukannya. Tempat ini, kami sudah mengetahui tentang duniamu sejak akhir Panfuter. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan tuanku. Apakah itu berarti Panfuter bukanlah asal mula alam semesta? Minos bertanya. Makhluk bersayap 6 itu tertawa. Tentu saja tidak. Panfuter adalah dunia yang besar dan kuat. Saya akui itu, tapi alam semesta terlalu besar dan kuat untuk dihubungkan dengan satu planet. Lalu kenapa? Kenapa kamu di sini dan kemudian menjauh begitu lama? Kenapa kamu menyembunyikan asal-usulmu? Orang-orangku seharusnya mengawasimu, Minos. Itu hanya salah satu dunia dalam wilayah kekuasaan tuanku. Kehilangan kelompok pengawas di sini sama seperti negara bagianmu kehilangan desa yang berpenduduk kurang dari 50 orang. Hal itulah yang bisa terjadi dan luput dari perhatian. Selama jutaan tahun, bagi makhluk abadi, jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Meneguk, kekal. Minos membuka mulutnya, tidak menyangka. Anda benar jika berpikir bahwa level 100 bukanlah batasnya. Makhluk Panfuter jauh melebihi level itu pada masanya, dan bahkan ada makhluk yang lebih kuat di alam semesta. Jika Anda punya kesempatan, carilah dunia seperti Panfuter, itu akan menjadi kesempatanmu untuk melampaui batas kemampuanmu. Minos mengepalkan tinjunya, merasa dirinya sangat bersemangat untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Bagaimanapun, seperti yang kubilang, peran kita adalah mengamati dan melindungi. Dari ingatanmu, aku bisa melihat bahwa tidak ada hal yang memerlukan tindakan kita yang terjadi selama ini. Jadi aku lega. Tapi alien menemukan kita, bukankah itu peranmu, untuk melindungi wilayah kekuasaanmu? Penduduk The Adaman Land juga merupakan bagian dari wilayah kekuasaan tuanku. Kata makhluk itu sambil menutup sayapnya. Tapi aku akan memberi kesempatan, Minos. Untungnya bagimu, aku membutuhkan seseorang untuk memberitahu pengikut Tuhanku yang lain apa yang terjadi di dunia spiritual. Jika kamu melakukan apa yang aku perlukan, aku akan memberikan sesuatu untuk membantu. Kamu membunuh musuhmu. Sebenarnya apa yang kamu harapkan dariku? Tujuan dari kantong kecil ini adalah untuk menyimpan dan menyerap jiwa Serapim. Setiap kali anggota sukuku mati di duniamu, sayapku telah menyerap jiwa mereka dan memadatkannya ke tempat ini. Laut di bawahmu adalah inti dari rakyatku. Anggaplah tempat ini sebagai polis asuransi terhadap masalah-masalah besar. Awalnya, saya seharusnya kembali setelah bekerja, mengumpulkan esensi ini, dan membawa kembali ke suku. Sayangnya, ada sesuatu yang menghalangiku melakukan hal itu sebelum aku mati. Jadi kesadaran yang berbicara kepadamu pada akhirnya akan mendorongmu dalam misi ini untuk membawa esensi ke suku Serapim dan memberikannya kepada pengikut Tuhanku. Untuk melakukan ini, Anda harus mencapai level 100. Untuk detailnya, jangan khawatir. Saya akan membimbing Anda ketika tiba saatnya. Untuk saat ini, terima saja janji untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi ini. Sebagai ketidakseimbangan atas janji ini, aku akan memberikan pengetahuan dan senjata untuk membunuh dewa musuh. Minos tersenyum ketika mendengarnya, tidak keberatan melakukan apapun sebagai ketidakseimbangan atas sesuatu dengan kemampuan seperti itu. Kalau begitu aku bersedia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2127 bukan rahasia. Jangan terlalu percaya diri. Senjata ini akan memberikan kesempatan, itu saja. Masih akan sulit bagimu untuk mengalahkan musuhmu. Dan banyak dari duniamu kemungkinan besar akan binasa sebelum akhir perang yang menantimu. Terlebih lagi, saya tidak dapat menjamin musuh Anda tidak memiliki senjata serupa ini. Segalanya mungkin, Minos. Serap menyarankan. Saat dia berbicara, tato sayap muncul di salah satu tangan Minos, menandai janji yang baru dia buat tetapi juga memberikan artefak sumpah. Jangan gunakan ini kecuali Anda berada dalam situasi mematikan atau mencoba membunuh lawan level 100. Dengan setiap penggunaan senjata ini, esensinya akan melemah, dan senjata tersebut secara bertahap akan kehilangan kualitasnya. Serap berkomentar ketika dia melihat Minos melihat ke tangan tempat tato itu berada. Minos menyaksikannya mengagumi dan merasakan kekuatannya, meskipun dia tidak menggunakannya. Kita dari dunia spiritual sangatlah kecil. Rupanya alam semesta penuh dengan kekuatan yang dapat menghancurkan kita. Aneh sekali menemukan segala sesuatu dengan cara seperti ini. Minos diam-diam berkomentar, masih melihat tato yang relatif kecil di salah satu tangan. Serapim tidak terkejut dengan ledakan itu. Beberapa makhluk bahkan belum mencapai level 20 sebelum mereka mati.
Namun ketika mereka masih hidup, mereka menghadapi bahaya yang tak terbayangkan karena mereka hidup di dunia di mana terdapat level 100 petani. Jika itu menghibur Anda, sama seperti para dewa di dunia, Anda tidak akan membuang waktu mereka untuk melihat semut level 10, makhluk terkuat di alam semesta tidak begitu tertarik pada Anda dari dunia spiritual. Mereka yang mungkin tertarik pada Anda tidak jauh berbeda dengan Anda, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keberadaan Anda atau bagaimana cara menghubungi Anda. Tetapi mengapa kelompokmu mengawasi dan melindungi kami? Apakah ada kelompok seperti itu di Pafunter? Minos bertanya, sadar dia hanya punya sedikit waktu untuk mendapatkan jawaban penting. Untuk alasan yang sama Anda melindungi kelompok-kelompok kecil di negara bagian Anda? Serap menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanapun, sisa-sisa dunia itu hanya menjadi bagian dari wilayah tuanku setelah Pafunter berakhir. Tapi jangan khawatir tentang detail dan informasi yang lebih dalam. Ini bukan waktunya bagi Anda untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ingatlah bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kenyataan yang Anda ketahui, dan bersiaplah untuk itu. Saat Anda berhubungan dengan dunia lain di masa depan, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menemukan jawaban yang lebih mendalam. Itu bukan rahasia besar. Di dunia seperti dunia spiritual, kelompok yang menjadi anggotanya sebelum dia meninggal mencoba menyembunyikan dan tidak mengungkapkan asal-usul mereka. Tapi mereka tidak akan berusaha bersembunyi jika ada yang tahu tentang mereka sendirian. Mereka akan memberikan kesempatan kepada berbagai peradaban untuk berkembang secara mandiri. Namun ketika saatnya tiba bagi mereka untuk diperhatikan, mereka akan menyambut makhluk-makhluk ini ke dalam peradaban universal. Minos telah menemukan hal seperti itu untuk dirinya sendiri dengan menemukan sesuatu yang tidak pernah dapat ditemukan oleh makhluk dunia spiritual selama jutaan tahun. Hanya seseorang dengan tingkat kemampuan yang sangat luar biasa di dunia ini yang bisa menyadari kerajaan tata ruang ini dan memasukinya sendiri. Minos telah menerima kebenaran dari serap itu karena telah mencapai prestasi ini. Senjata di tangannya hanyalah bonus belaka karena menjanjikan pemenuhan misi di balik keberadaan ruang ini. Begitu. Kita belum mencapai batas minimumnya. Minos bergumam, masih terguncang dengan semua ini tapi perasaannya tidak terlalu buruk. Itu bagus jika itu bukan rahasia dan dia bisa mendapatkan informasinya sendiri. Artinya, tidak ada hambatan yang tidak dapat diatasi bagi dirinya atau orang lain untuk mengakses pengetahuan ini atau bahkan mencoba membuat kemajuan. Tentu saja, ini tidak berarti akan mudah baginya untuk menembus level 100 dan menjadi seseorang seperti pembangkit tenaga listrik di balik serap. Sama seperti tidak mudah baginya untuk mencapai levelnya saat ini, perjalanan ke depan mungkin juga sama sulitnya, atau bahkan lebih sulit. Namun, meskipun dia bisa mencapai sejauh ini, dia bisa melanjutkan perjalanannya melampaui level 100. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap dapat mengirimkan esensi ini ke suku Anda suatu hari nanti. Minos berkata sambil memberi isyarat terima kasih. Makhluk bersayap 6 itu mengangguk setuju saat tubuhnya perlahan kembali terlihat lebih mirip awan daripada tubuh serap. Keturunan kelompokku menciptakan tempat seperti ini di mana mereka meletakkan sayap dengan ruang saku ini. Aku bisa merasakan beberapa item kuat untuk seseorang setingkatmu di area di mana sayapku berada. Mereka akan dapat membantu Anda dalam perjalanan Anda ke depan. Terima kasih atas tipnya. Sekarang, pergilah. Perjalananmu sebelum kamu akan sulit, Minos. Jadi lakukan yang terbaik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kamu akan melihat sekilas ketidakterbatasan. Di tengah ucapan makhluk ini, suaranya kehilangan intensitas hingga hilang sama sekali bersama tubuhnya. Melihat keadaan ruangan seperti beberapa menit yang lalu ketika dia tiba di sana, Minos menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari kerajaan tata ruang kecil ini. Dia benar, ada hal-hal di sini yang tidak bisa saya abaikan. Minos berpikir sendiri ketika dia kembali ke area yang terdapat banyak sarkofagus. Mumi-mumi beberapa menit yang lalu sudah tidak ada lagi yang membuat hidupnya sulit. Karena mumi-mumi tersebut merupakan penghalang pertahanan terhadap orang-orang yang memahami apa itu kerajaan tata ruang. Meskipun hati nurani di tempat ini ingin ditemukan, itu tidak akan memberikan sembarang misi yang telah diberikan kepada Minos. Itu harus menguji mereka yang bisa memahaminya. Minos adalah yang pertama, tapi itu tidak berarti dia akan diberikan akses ke tempat itu. Karena dia sudah dikenal, mumi-mumi sebelumnya telah kembali ke guci mereka. Memberikan ruang bagi Minos untuk melihat-lihat area yang luas dan gelap ini dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak lama kemudian dia berangkat, mencari artefak untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk istri dan sekutunya. Ada banyak hal berharga di tempat seperti itu yang dapat berkontribusi pada kinerja kerajaan dataran hitam dalam perang yang akan segera dimulai. Bangkitnya dataran hitam bab 2129 khawatir. Di bagian tengah laut leluhur, pulau tempat sarkofagus kuno Serapim berada mengambang ratusan kilometer di atas permukaan laut. Namun di bawah tempat itu, beberapa gunung es yang tidak ada beberapa bulan lalu mengapung di laut di berbagai tempat, dan bongkahan es besar seukuran Albano pun tak jauh dari situ.
Badai es dengan lapisan es yang sangat keras dan dingin hingga dapat mengiris tubuh para orang suci spiritual terjadi di berbagai tempat di dekatnya. Angin sedingin es bertiup dari sisi ke sisi, sementara langit sangat mendung dan kelabu seolah-olah akan terjadi badai. Di pulau tempat para anggota gereja spiritual berdiri, mereka semua terbungkus, tidak mampu melindungi diri mereka dari hawa dingin hanya dengan energi spiritual mereka. Saat orang-orang ini mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi sedih, pintu utama tempat peristirahatan besar para ahli lama gereja tiba-tiba terbuka, mengejutkan mereka semua. Tapi saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk, para demigod di sekitarnya segera menghela nafas lega ketika mereka melihat seorang pria jangkung kuat dengan rambut coklat panjang berjalan keluar dari tempat itu. Yang mulia, salah satu dari mereka bergumam kepada Minos ketika pria level 90 itu melihat sekeliling, merasakan dingin di luar gedung tempat dia menghabiskan beberapa bulan terakhir. Zaman es akhirnya tiba. Gumam Minos, merasakan angin sedingin es di area ini namun tidak dalam bahaya. Dengan tubuh sekuat naga, ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap suhu yang dapat melindunginya dari panas dan dingin. Meski begitu, situasi bencana di dunia masih mampu membuat Minos khawatir. Meskipun dia tidak berada dalam bahaya, dia segera memanggil jubah khusus dari cincin spasialnya untuk dikenakan di atas armor tingkat tinggi kelas 4 miliknya. Yang mulia, apakah perjalanan Anda berhasil? Demigod level 97 bertanya dengan lantang, berbicara dengan keras karena suara angin kencang di area tersebut secara alami akan menghalangi suaranya mencapai Minos. Minos mengangguk positif. Ya, sekarang saatnya aku pergi. Negaraku membutuhkanku sekarang karena zaman es telah dimulai. Hati-hati, hindari penggunaan lubang cacing, Yang mulia. Bencana zaman es telah menyebabkan bencana di seluruh dunia. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada jarak yang sangat jauh dari tempat kita berada. Minos mengangguk sebagai tanda terima kasih atas perhatian pria itu. Dan sudah melihat ke arah kerajaan dataran hitam, yang berjarak beberapa minggu penerbangan dari titik ini. Dengan menggunakan lubang cacing, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Tapi terbang saja akan memakan waktu lebih lama, bahkan untuk seseorang dengan kemampuan Minos saat ini. Sadar akan bahaya penggunaan lubang cacing, dia tidak membuat kesalahan dengan memanipulasi ruang sekarang. Dia langsung melompat ke udara dan terbang ke arah negaranya, meninggalkan tempat ini. Dia telah memperoleh beberapa item untuk orang-orangnya selama beberapa bulan terakhir, dan dia senang dengan hasilnya. Dengan 7 item kelas 4 tingkat tinggi, baru di lingkaran spasialnya, dia merasa sudah waktunya untuk kembali ke kota kering. Barang-barang ini akan cukup untuk melengkapi 7 demigod tingkat tinggi dengan barang-barang berkualitas tertinggi yang tersedia di dunia ini. Istri-istrinya tidak akan dapat menggunakan barang-barang tersebut karena budidaya mereka dan tuntutan yang dibebankan pada mereka. Tapi Minos telah mendapatkan item pertahanan untuk mereka, yang seharusnya cukup untuk melindungi mereka saat perang dimulai. Waktuku tidak terbuang sia-sia. Barang-barang ini akan banyak membantu saya. Saya hanya tidak menyangka bahwa zaman es akan dimulai sebelum saya kembali dan itu akan menjadi sangat ekstrim. Minos berpikir, terbang dan menghindari banyak fenomena atmosfer berbahaya yang saat ini meliputi sebagian besar dunia spiritual. Jika sebelumnya seseorang memiliki peluang 0,1% untuk menghadapi fenomena aneh dan berbahaya dalam perjalanan melintasi dunia besar ini, kini peluang tersebut meningkat menjadi 30%. Kelihatannya tidak banyak, tapi ternyata banyak. Hal ini pada dasarnya membuat hampir mustahil untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa menemui masalah tingkat tinggi. Tidak hanya itu, tapi itu sudah cukup untuk membuat perjalanan melalui lubang cacing yang belum pernah dibuat sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jaringan lubang cacing seperti yang ada di negara-negara terkuat di dunia mungkin masih berguna. Namun, bagi seorang kultivator yang menggunakan keahliannya untuk mempersingkat perjalanannya sekarang sangat berbahaya sehingga tidak pantas untuk dicoba. Yang terburuk, bencana saat ini baru saja dimulai. Seiring berlalunya waktu, hal itu akan terus berkembang hingga mencapai puncak dan momen terburuknya, ketika keadaan akan jauh lebih buruk dari sekarang. Jika peluang mendapat masalah sekarang adalah 30%, pada puncak zaman es, peluangnya bisa menjadi 60%, bahkan mungkin 70%. Pada saat itu, keluar dari beberapa tempat aman di dunia akan menjadi tantangan yang mematikan. Itulah yang dikhawatirkan Minos saat ini. Sepertinya perang dunia akan terjadi di tengah badai era kacau ini. Saya tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Minos berpikir, membayangkan bahwa kekacauan di dunia spiritual mungkin menghalangi tidak hanya strategi alien tetapi juga kelompok pertahanan dunia. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain bersiap menghadapi pertempuran di tengah zaman es. Saya harap ini akan membantu saya ketika saya membutuhkannya. Dia melihat ke bawah ke tangannya, yang sekarang memiliki tato kecil 6 sayap. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya kembali ke kota kering, sebuah perjalanan yang memakan waktu lebih dari sebulan karena ketidakmungkinan menggunakan lubang cacing.
Tidak hanya itu, dia juga harus menghindari banyak fenomena aneh di sepanjang perjalanan. Untungnya, skill Minos saat ini sangat tinggi, dan hanya sedikit hal yang bisa menjatuhkannya. Setelah hampir 2 bulan perjalanan, dia akan tiba di Pulau Batu, dan dari sana dia tidak akan ragu menggunakan jaringan lubang cacing milik negaranya untuk kembali ke kota kering. Dengan kembalinya ini, sudah waktunya bagi dia untuk membawa semua orang terpenting di negaranya ke pengasingan di Kerajaan Tata Ruang, persiapan terakhir mereka sebelum turnamen kontinental. Yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tidak hanya itu, perjanjian yang dia buat dengan banyak suku dan kekuatan di dunia ini akan segera berakhir. Jadi, sudah waktunya dia dan negaranya bekerja keras untuk membuat lompatan teknologi terakhir sebelum alien datang. Kalau terus begini, 2 tahun akan segera berlalu setelah dia kembali dari sarkofagus kuno Serapim. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2130, saatnya eksperimen mayat robot alien. 2 tahun setelah dimulainya zaman es, ratusan juta makhluk hidup pertama di dunia spiritual telah musnah dengan cepat. Sebagian besar negara di dunia telah bersiap menghadapi momen ini, namun tidak semua orang mampu menangani bencana ini dengan efisien. Kelompok yang paling lemah dan paling tidak siap, baik dalam hal kekuatan atau bahkan aliansi dan cadangan pangan, binasa dalam beberapa bulan pertama era baru ini. Namun, sebagian besar makhluk di dunia spiritual selamat dari permulaan zaman es dengan relatif baik, dan negara-negara seperti Kekaisaran Dataran Hitam mampu mengatasi momen awal bencana ini dengan baik. Suku-suku yang kuat juga selamat dari awal bencana. Namun semua orang di dunia sudah menderita akibat dampak awal perubahan iklim. Dengan berkurangnya energi spiritual bebas di alam dan semakin sulitnya bergerak di seluruh dunia, perpindahan para ahli dari suku atau markas keluarga mereka sudah melambat secara signifikan. Perjalanan telah menjadi masalah yang dengan cepat dihindari oleh kekuatan dunia ini. Akibatnya, kemitraan yang tidak esensial dikesampingkan, dan beberapa perjanjian lama akhirnya dibatalkan. Hal serupa terjadi pada banyak perjanjian Minos mengenai teknologi alien, yang ingin diakhiri oleh sekutunya sendiri. Bahkan suku Paus Langit telah memberitahu Minos bahwa perjanjian mereka akan ditunda mulai sekarang. Karena apa yang mereka terima selama beberapa bulan terakhir tidak sebanding dengan risiko perjalanan keliling dunia. Jadi, setelah persiapan bertahun-tahun, Minos akhirnya terbebas dari kekangan yang menghalanginya untuk melaksanakan beberapa rencananya yang paling ambisius. Di Kerajaan Tata Ruang Kekaisaran Dataran Hitam, Minos sedang bermeditasi sementara energi di sekelilingnya bergetar hebat, menyebabkan beberapa orang di dekatnya melihat ke arahnya dengan senyuman di wajah mereka. Dia mencapai level 91, komentar Ruth kepada saudara perempuan haremnya saat seluruh keluarga kekaisaran menyaksikan kemajuan Minos, mungkin yang terakhir sebelum alien tiba. Abi, yang saat ini berada di level 89, sama seperti Ruth, Gloria, dan Isabella, tersenyum, membayangkan Minos akan segera dapat mempertahankan kemitraan yang hampir 100% efisien dengannya. Saya mungkin akan mencapai level 90 sebelum dia mencapai level 92. Saat itu, saya akan dapat menggunakan fusi saya untuk memanggil makhluk tingkat tinggi tahap 10. Yang pasti dapat dia kendalikan untuk keuntungan kita. Wanita berambut biru itu berpikir sendiri sementara 2 saudara perempuan haremnya yang berambut merah berdiri di sampingnya. Berbicara dengan Ruth, Ibu Minos, yang saat ini berada di level 88, juga ada di sana bersama ibu, ayah, dan cucunya. Semuanya menghentikan aktivitas mereka untuk melihat kemajuan pria berambut coklat itu. Oswald berada di level 87, dan dia mau tidak mau bermain dengan Rowan dan Kendrick saat dia melihat cucunya memperkuat kultivasinya di level 91. Dengar, bocah nakal, belajarlah dari ayahmu. Gitulah caramu berkultivasi, Oswald berkata sambil mengacak-acak rambut keduanya, yang satu saat ini berada di level 75 dan yang lainnya di level 64. Sementara itu, Sarah, Lily, dan Holly bersama Emlyn dan Kila, 2 rubah surgawi yang saat ini berada di level 87 dan 85. Dengan keberhasilan mereka dalam mengembangkan metode aman untuk mengembangkan segala jenis bakat makhluk, keduanya telah mengalami evolusi sebelum mencapai level 88. Seperti yang dilakukan subjek eksperimen Minos hingga beberapa bulan yang lalu. Tapi mereka bukan satu-satunya. Beberapa individu yang lebih lemah dan kurang berbakat saat ini berada di Kerajaan Tata Ruang, telah mewariskan talenta level mereka untuk mengatasi hambatan di tahap ke-7. Demikian pula halnya dengan Alina, seorang tentara, dan Mia, mantan sekretaris Minos, dan istri Peter Freeman saat ini. Peter saat ini berada di level 83 dan berada di Kerajaan Tata Ruang untuk menjalani perubahan bakat yang berhasil diselesaikan oleh istrinya, Mia, yang saat ini berada di level 70. Alina juga saat ini berada di level 70, dan keterampilan dekomposisinya kembali membantu para profesional tingkat tertinggi kekaisaran dalam Kerajaan Tata Ruang ini. Keduanya sangat senang menjadi orang pertama dengan bakat tingkat biru yang mengalami evolusi kualitatif melalui energi kacau dan sekarang berkultivasi dengan keras.
Saat banyak orang mengamatinya, Minos membuka matanya, budidayanya stabil di level 91. Lihat kelompok di sekelilingnya, Minos akan segera menanggapi banyak ucapan selamat sambil melihat posisi 3 demigod level 99 yang sedang berkultivasi di ruangnya. Berdasarkan kemajuan mereka, saya yakin Henry akan mencapai level 100 sekitar awal turnamen kontinental. Tapi Araf dan Willow akan memakan waktu lebih lama. Mereka jauh lebih tua dari Henry, jadi wajar jika mereka membutuhkan waktu lebih lama. Minos berpikir, yakin mereka semua akan berhasil sebelum alien tiba di dunianya. Naga yang berkultivasi untuk mencapai level 100 juga harus maju menuju dimulainya turnamen kontinental. Itu akan membantuku mengalihkan perhatian para dewa dariku. Selamat atas terobosanmu, ayah. Kuharap aku bisa naik ke level 81 sebelum turnamen kontinental. Sarah berkata sambil mendekati lelaki tuanya dan memeluknya. Kamu akan. Minos tersenyum sambil membelai rambut merah putrinya. Sebelum turnamen kontinental, saya akan membuat Anda dan saudara-saudara Anda menyerap sejumlah besar energi kekacauan. Itu akan membantu Anda tumbuh lebih cepat di tahun-tahun sebelum Perang Dunia. Apa kemampuan bertarungmu saat ini? Lily bertanya. Saya pikir saya bisa melawan demigod level 98 dan menang. Tapi saya masih belum bisa mengalahkan orang-orang tua level 99 itu. Minos tulus. Merasa dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia menggunakan pedang ilahi melawan orang seperti itu. Tapi dia tidak yakin dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh seseorang dengan level itu. Luar biasa. Ayah benar-benar luar biasa. Holly memeluk Minos saat matanya berbinar. Minos tersenyum pada anak-anaknya sebelum meminta mereka kembali berkultivasi dan memberinya ruang untuk melanjutkan bisnisnya dengan para cendekiawan di kerajaan tata ruangnya. Dia berada pada saat kritis dalam eksperimen dan studinya dan akan segera menggunakan teknik baru yang dikembangkan kelompoknya berdasarkan metode masyarakat kuno. Selain itu, sudah waktunya dia menguji teorinya sendiri tentang robot alien yang dia bawa. Kelompoknya telah belajar banyak dari mayat logam ini. Tapi sekarang saatnya dia mencoba pada makhluk ini apa yang telah dia lakukan pada makhluk hidup dari dunianya. Dia melihat ke arah demigod tingkat menengah di kelompoknya dan kemudian menunjuk ke robot raksasa. Mari kita mulai. Bersiaplah untuk berlindung jika perlu. Dia mengumumkan, mengetahui bahwa dia sendiri yang bisa menghadapi makhluk seperti itu tetapi jika dia berhasil, kelompoknya mungkin harus mengambil tindakan pencegahan, setidaknya untuk sementara. Semua yang terlibat segera mengambil posisi masing-masing sementara Minos mengambil tempatnya, siap memulai salah satu eksperimen yang paling dinanti-nantikannya sejak menjadi demigod. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.